Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Derawati dengan NIM 1700059 dari kelompok 8 yang dibimbing oleh Bapak Sifaul Puada SPDMT, merupakan salah satu mahasiswi yang mengikuti kegiatan KKN tematik pencegahan dan penanggulangan KOPI di bidang pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang pengayaan tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 di kelas 4 di SDN Bojong 1. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat terus ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengayaan tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 di kelas 4 SDN Bojong 1. Pada halaman 29 ada teks yang judulnya Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Kita langsung ke pengayaan. Dengan pertanyaan pertama, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Nah, jawabannya adalah aku, Ida, Tati, Gugut, dan teman-teman. Sudah jelas dalam teks ya adik-adik. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang mengikuti ulangan matematika? Jawabannya, yang mengikuti ulangan matematika adalah seluruh siswa, termasuk aku, Ida, dan Gugut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Jawabannya adalah, Gugut berusaha mencontek dari Ida. Selanjutnya, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Jawabannya adalah, Ida tidak mau memberi contekan kepada Gugut. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Jawabannya adalah, karena menurut Ida, mencontek merupakan perbuatan tidak jujur atau bisa dianggap koruptor kecil-kecilan. Betul ya adik-adik? Mencontek itu merupakan perbuatan yang tidak jujur dan harus kita hindari. Pertanyaan selanjutnya, hal baik apa saja yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Jawabannya adalah, kita tidak perlu malu dengan kondisi atau kekurangan kita. Yang kedua, kita harus selalu bersikap jujur. Dan yang ketiga, kita harus selalu berusaha dan tidak boleh mencontek. Sikap apa yang perlu aku contoh? Nah, sikap yang perlu aku contoh dari cerita di atas yaitu selalu berusaha sendiri dan tidak mencontek saat ulangan serta harus bersikap jujur. Sikap yang perlu dicontoh. Nah, sikap yang perlu aku contoh dari perilaku Ida yaitu 1. Sederhana, 2. Jujur, dan 3. Rajin dan tekun belajar. Nah, pendapatku tentang sikap Ida merupakan anak yang sederhana, jujur, dan rajin belajar. Maka tidak salah jika dijadikan ketua kelas. Nah, sikap dari Gugut, tidak jujur saat ulangan. Yang kedua, tidak bisa memanfaatkan waktu untuk belajar. Dan yang ketiga, Gugut suka mencontek. Pendapatnya tentang sikap Gugut yaitu, Gugut anaknya tidak jujur, tidak mau belajar, dan sering mencontek saat ulangan. Sikap Gugut tidak patut ditiru. Kita harus jujur dalam segala hal. Nah, jadi dari cerita di atas itu, kita harus meniru sikap yang baik, yaitu sikap-sikap yang ada pada diri Ida. Dan kita harus menjauhi sikap-sikap yang ada dari diri Gugut seperti tidak jujur saat ulangan. Apa menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Jawabannya, ya sesuai. Karena berusaha untuk bersikap jujur dan mencegah perbuatan tercela seperti mencontek. Selanjutnya, apa menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jawabannya adalah tidak, karena mencontek adalah sikap tidak jujur yang dilarang oleh agama, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, andai Ida memberi contekan, apa yang akan terjadi? Yaitu, Ida telah bersikap tidak jujur dan akan merugikan dirinya sendiri. Apa dampaknya bagi Gugut? Gugut akan semakin malas belajar.
Apa dampaknya bagi Ida? Ida tidak jujur dan akan sering dimintai contekan. Yang terakhir, apa dampaknya bagi guru? Nah, tujuan guru untuk mengukur kemampuan siswa tidak akan tercapai jika siswanya tidak jujur. Nah, mengapa aku harus jujur? Karena kejujuran merupakan dasar dari perbuatan yang lain. Sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya akan tidak jujur. Nah, sikap tidak jujur akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi, kita harus bersikap jujur ya adik-adik. Selanjutnya, kita ke pembahasan matematika, yaitu cara mencari keliling. Nah, amati persegi berikut. Buatlah persegi satuan dengan panjang 1 cm. Nih. Selanjutnya, tutuplah satu sisi persegi dengan persegi satuan. Ayo kita tutupi. Nah, selanjutnya, ada berapa banyak persegi satuan sepanjang satu sisi persegi? Kita hitung, yuk kotak yang kecil-kecilnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya adalah ada 6 persegi satuan. Selanjutnya, tutuplah sisi persegi yang berdekatan dengan persegi satuan. Kita tutup semuanya. Kemudian, ada berapa banyak persegi satuan sepanjang sisi yang berdekatan? Kita hitung lagi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 persegi satuan. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara panjang salah satu sisi dengan jumlah panjang seluruh sisi? Karena sebuah persegi memiliki 4 sisi, maka panjang salah satu sisi persegi yaitu 1/4 dari jumlah seluruh sisi persegi. Pertanyaan selanjutnya, jika jumlah panjang seluruh sisi disebut keliling, apa yang bisa kamu simpulkan tentang keliling persegi? Jawabannya adalah keliling persegi adalah seluruh jumlah panjang sisi pada bangun persegi. Panjang sisi persegi kita namakan S, dan keliling dinamakan K. Maka rumus keliling persegi adalah keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi, keliling sama dengan 4 kali sisi. Kita coba ke nomor 1, yaitu sebuah persegi mempunyai panjang sisi 8 cm. Hitunglah kelilingnya. Karena tadi kita telah memahami konsepnya, maka kita sekarang tinggal menerapkan rumus yang telah kita dapat tadi ya. Yaitu, diketahui sisinya 8 cm, maka kelilingnya 4 kali 8, atau 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8, sama dengan 32 cm. Jadi, kelilingnya adalah 32 cm. Soal nomor 2. Sebuah persegi mempunyai keliling 36 cm. Berapakah panjang sisinya? Nih, karena tadi keliling adalah 4 kali sisi, maka sekarang sisi sama dengan keliling dibagi 4, karena persegi memiliki 4 sisi. Jadi, panjang sisi sama dengan 36 dibagi 4, yaitu 9 cm. Nah, pembelajaran tentang keliling kita sudah akhiri ya. Wah, hebat ya kelompok A ini semuanya mendapat bintang 5. Dimulai dari Hasbi Nasir memiliki bintang 5, Atia Zahira juga memiliki bintang 5, Muhammad Makarim Walian juga 5, Putra Cipta juga 5.
Ramli Maulana juga mendapatkan bintang 5, Sabila Fitriani juga mendapatkan bintang 5. Begitu juga dengan Sanaya Alia memiliki bintang 5, Silvi juga memiliki bintang 5, dan Wika Adiputra juga memiliki bintang 5, serta Windy Febriani Putri juga memiliki bintang 5. Wah, sangat hebat ya kelompok A ini. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.